Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Gus Pur di pembahasan ihwal kimia. Kali ini kita akan membahas ihwal kadar zat dalam campuran. Kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyatakan tentang kadar zat dalam campuran. Misalnya kita membeli alkohol 70%. Nah, 70% itu kadar alkohol dalam campuran itu. Kita membeli emas 24 karat. Nah, 24 karat itu kadar emas ya dalam benda tersebut. Ada juga kadar besi dalam air minum, misalnya 5 ppm, 5 part per million. Ya, atau 5 BPJ bagian per juta. Itu adalah cara menyatakan kadar zat dalam campuran. Oke, kita mulai saja dari ini. Yang lazim sekali di sehari-hari adalah persen. Kita menyatakan kadar zat dalam persen. Misalnya tadi, alkohol 70%. Ya. Persen itu ada dua, yaitu persen massa ya, dan persen volume. Kita bicarakan dulu tentang persen massa. Apa itu persen massa? Persen massa menyatakan massa suatu zat dalam satuan gram, misalnya, satuan massa, yaitu gram, yang terdapat dalam 100 gram campuran. Dengan kata lain, persen massa adalah massa zat dalam campuran itu dibagi massa seluruh campuran dikalikan 100%. Ya, ini. Pakai contoh saja. Misalnya, berapa gram NaOH yang terlarut dalam 2 liter larutan NaOH 25%? Jika dianggap massa jenis larutan 1 gram per mili. Kita cermati soalnya. Ada 2 liter larutan NaOH. Ya, 2 liter itu berarti 2000 mililiter. Nah, tiap mililiter masanya 1 gram. Ya kan? Nah, kita cari dulu. Massa larutannya itu berarti kan tiap mililiter 1 gram. Maka massa larutannya ya 1 gram kali 2000. Ya, tiap mili itu 1 gram. Maka kalau 2000 mili ya 1 kali 2000. Sama dengan 2000 gram. Jadi massa larutannya adalah 2000 gram. Nah, 25%-nya adalah NaOH. Maka massa NaOH ya adalah 25% kali 2000 gram. Sama dengan 500 gram. Ya. Nih. Itu persen massa. Ada juga persen volume. Apa itu persen volume? Persen volume menyatakan volume zat yang terdapat dalam 100 bagian volume campuran. Dengan kata lain, persen volume adalah volume zat dalam campuran dibagi volume seluruh campuran kali 100%. Contohnya ada soal seperti ini. Berapa volume alkohol dalam mililiter yang terdapat dalam 400 ml larutan alkohol yang memiliki kadar 70%. Ya, kadarnya 70%. Volume campurannya 400 ml. Ya, alkoholnya kadarnya 70%. Nah, kita tahu bahwa persen alkohol itu sama dengan volume alkohol dibagi volume larutan kali 100%. Nah, kita lihat sekarang, kita masukkan. Nih, kadarnya 70%. Ini persen alkohol. Volume alkoholnya berapa? Ditanyakan. Ya kan? Terus volume larutannya 400 ml. Nah, ini 400 ml. Kita masukkan volume alkohol sama dengan 70% kali 400 ml dibagi 100%. Seperti ini kan? Nah,
sama dengan 280 ml. Tuh. Ini. Oke. Kedua adalah bagian per juta. Cara menyatakan kadar itu yang lain adalah BPJ, bagian per juta, atau sering kita sebut dengan part per million, disingkat ppm, ya, yaitu kadar zat yang menyatakan banyaknya bagian zat yang terdapat di dalam tiap sejuta bagian campuran. Ya, kalau persen itu 10 pangkat min 2, kalau BPJ itu 10 pangkat min 6. Ya. Jadi, BPJ atau ppm, part per million, itu adalah massa zat dalam campuran, dibagi massa seluruh campuran, kali 1 juta. Nah, ini juta, million, juta. Ya. Contoh soalnya seperti ini. Air dari PDAM, perusahaan daerah air minum, mengandung kaporit dengan kadar sangat sedikit. Berfungsi sebagai desinfektan. Jika dalam 10 liter air PDAM ditemukan kaporit sebanyak 30 mg, berapa kadar kaporit dalam air itu dalam satuan BPJ atau ppm? Dianggap rho dari air atau massa jenis air sama dengan 1 gram per mili. 1 gram per mililiter. Kita perhatikan sekarang 10 liter air. Berarti 10.000 mililiter. Tiap mililiter 1 gram. Ya. Itu berarti, ya, ini 10 liter itu 10.000 mililiter. Ya kan? Nah, berarti massa larutan ya 1 gram kali 10.000, ya kan? Sama dengan 10.000 gram. Itu massa larutannya. Nah, ditanyakan berapa BPJ. Ini kan terdapat 30 mg kaporit. Nah, rumusnya ini, ya kan? Nah, massa kaporitnya 30 mg atau 0,03 gram. Mili itu kan 10 pangkat min 3 gram. Jadi 30 mg sama dengan 0,03 gram. Oke? Nah, rumusnya BPJ sama dengan massa zat dalam campuran 0,03 gram. Ini kaporitnya. 0,03 gram ini kaporitnya. Massa zat dalam campuran. Ini. Dibagi massa seluruh campuran itu 10.000 gram kali 1 juta. Ya. Ini bisa kita coret. Ini nolnya 4 kita coret. Nah, seperti ini. 0,03 kali 100 sama dengan 3 BPJ. Ya kan? 3 BPJ bagian per juta. Yang ketiga, cara menyatakan kadar adalah molaritas. Molaritas. Apa itu molaritas? Molaritas menyatakan banyaknya mol, ya, banyaknya mol yang terlarut dalam setiap liter larutan. Banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ya, molar itu mol per volume, mol per liter. Kalau volumenya liter ya. Ya, M itu molaritas atau kemolaran, N-nya itu mol, V-nya itu volume dalam satuan liter. Nah, bisa juga ini N, ya, N-nya itu kan mol. Ini mol per liter. Nah, mol itu gram per mr. Nah, kalau harus dinyatakan dalam mililiter itu 1000. Ini liter, ini 1000 per mili. Nah, bisa dinotasikan seperti ini. Molar sama dengan gram zat terlarut dibagi mr zat terlarut kali 1000 per mili. Jadi M-nya adalah molaritas,
Gramnya adalah gram zat terlarut, mr-nya adalah mr zat terlarut, dan ml mililiter atau volume larutan dinyatakan dalam mililiter. Contohnya, sebanyak 4 gram NaOH, mr-nya 40, dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Tentukan molaritas larutan yang terjadi. Oke, kita lihat nih. Gramnya, gram zat terlarut 4, mr-nya 40. Volume dari larutan 500 ml. Nah, nanti kita masukkan dalam rumus ini. Oke. Kita lihat sekarang. Nah, ini soalnya tadi kita ulang lagi. Nah, kita masukkan ke rumus M sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter. Gramnya 4, mr-nya 40, 1000 per mililiter, mililiternya 500, kita masukkan 4 dibagi 40 kali 1000 per 500, ketemu 0,2 molar. Oke. Soal kedua, berapa molaritas larutan asam sulfat 95% massa dengan massa jenis 1,2 gram per mili. MR asam sulfat 98. Oke, kita cermati sekarang. Asam sulfat 90% massa, MR-nya 98. Massa jenisnya 1,2 gram per mili. Ya. 1,2 gram per mili. Tiap mililiter masanya 1,2 gram. Nah, kita cari dulu. Ya. Kita misalkan volume larutan 100 mili misalnya. Volume larutan 100 mili. Massa jenisnya 1,2 gram per mili. Ya, saya ulangi, volume larutan 100 ml dengan massa jenis larutan 1,2 gram per mili, maka massa larutan adalah 100 kali 1,2 atau 1,2 kali 100. Ketemu 120 gram. 120 gram. Nah, asam sulfatnya 95%. 95%. 95% dari 120 gram ini. Ya, maka massa asam sulfat atau H2SO4 adalah 95% kali 120 gram. Ya, ketemu 114 gram. Nah, ini asam sulfatnya 114. Barulah kita cari molarnya menggunakan rumus, ya, MR-nya diketahui 98. Rumusnya molar gram per mr kali 1000 per mili. Kita masukkan gramnya 114, mr-nya 98, 1000 per mili. Volumenya berapa tadi? Volumenya 100 mili. Kita misalkan 100 mili. Lah. Kita masukkan angkanya. 114 dibagi 98 kali 1000 per 100. Ya, ini coret. Oke. Ketemu 11,6 molar. 11,6 molar. Itu molar. Soal ketiga, biar mantap ini. Hitunglah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 7,4 gram CaOH 2 kali dalam 500 ml air ArH1O16 Ca40. Nah, kita cari MR-nya ini dulu. MR-nya MR CaOH 2 kali. Ca40, 40 ditambah 16 kali 2 ditambah 1 kali 2. Ya. Kita cari MR CaOH 2 kali ini ketemu 74, ya kan? Nih, 1 kali 40 ini 2, O-nya kan 2. 2 kali 16 hanya 2 juga. 2 kali 1 ketemu 74. MR CaOH 2 kali 74. Nah, masukkan ke rumus molar. Gram per mr kali 1000 per mili. Gramnya sudah tahu. 7,4. Ini gramnya. MR-nya tadi 74. Ketemu 74. 1000 per mili. Volumenya 500. Kita masukkan angkanya. 7,4 dibagi 74 kali 1000
per 500. Ini ketemu berapa? 2 ya. 2. Oke. Ya. 0,1 kali 2. Ya, 0,1 kali 2 ketemu 0,2 molar. Yang keempat adalah kemolalan. Molalitas. Kemolalan. Apa itu molalitas? Molalitas menyatakan banyaknya mol zat terlarut tiap 1000 gram pelarut. Menyatakan banyaknya mol zat terlarut tiap 1000 gram pelarut. Nah, hampir sama dengan molar, tapi ini 1000 gram pelarut. Jadi, untuk larutan dalam air, massa pelarut dapat dinyatakan dalam mililiter karena massa jenis air sama dengan 1 gram per mili. Oke. Jadi M sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Ya, di mana M itu, ya ini keliru, M-nya itu adalah molal. Ini M kecil ini, ya, M kecil. Molalitas. Gram adalah gram zat terlarut, mr adalah mr zat terlarut, P ini adalah gram pelarut, jangan lupa. Oke, contoh soalnya. Berapakah molalitas larutan yang mengandung 4 gram NaOH, mr-nya 40, yang terlarut dalam 250 gram air? Oke, ini gram zat terlarutnya 4. Ini yang ini. MR-nya 40. MR-nya ini. Pelarutnya, ya, gram pelarutnya 250. Yang ini. Oke, maka kita masukkan angkanya. Gramnya 4. MR-nya 40. P-nya 250. Oke. Maka 4 per 40 ya kan? Dibagi 1000 per 250. Ini 4, 0,1 kali 4. Jadi ketemunya 0,4 molal. Ya, 0,4 molal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.